Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Udah siap semua kan untuk ibadah PT? Gimana Jevan, udah siap belum? Sudah siap. Nah, karena udah pada siap semua, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Teman-teman semua, untuk mengawali ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari KMM 3 bait 1 dan 5, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah PT pada pagi hari ini. Berkatilah supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Teman-teman semua, mari kita membuka Alkitab kita membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Kita berdua akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik semua akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari teman-teman kita menyanyikan dari Kitab Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang ku
yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saatnya sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitab masing-masing, buka Mazmur 107 ayat 1 hingga ayat 9. Kalau sudah siap, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah sebagai persekutuan teruna jemaat-Mu Philadelphia Semarang. Kami mohon biarlah Tuhan mampukan kami untuk baca dan renungkan firman-Mu, mengerti, dan kami juga dikuatkan, dimampukan melakukan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkati Bu Pendeta yang akan menyampaikan firman, kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca Mazmur 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Adik-adik, demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman dan yang setia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah bersyukur, bentengi diri. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di masa pandemi ini ada banyak orang yang mencoba untuk membentengi diri supaya tidak terpapar COVID-19 gitu ya. Ada yang memakai masker, ada yang menjauhi atau menghindari kerumunan untuk tetap berada di rumah saja. Ada yang tetap beraktivitas di luar ya, tetapi bukan hanya masker, mungkin dia menggunakan double masker atau face shield atau alat-alat perlindungan yang lain gitu. Bahkan orang berusaha untuk bagaimana membekali diri supaya pertahanan diri itu lebih kuat untuk menghadapi COVID-19. Nah, adik-adik mungkin dengar ya, sekarang ini sedang dilakukan vaksinasi gitu ya. Baik pertama-tama terhadap
para pekerja di garda terdepan yang melayani masyarakat, begitu ya, para tenaga medis atau tenaga kesehatan, ya, kemudian tenaga keamanan, polisi, tentara dan seterusnya, lalu kemudian juga guru, kemudian juga para pendeta sebagai pelayan masyarakat di gereja terhadap jemaat, dan lansia lanjut usia. Nah, jadi pihak-pihak ini adalah mereka yang diprioritaskan untuk menerima vaksin gitu ya. Untuk apa vaksin? Untuk memampukan tubuh ini memiliki imun yang lebih baik dalam menghadapi COVID-19. Nah, itu cara orang-orang untuk membentengi diri terhadap COVID-19. Bagaimana orang-orang juga membentengi dirinya misalnya terhadap kejahatan. Ada banyak caranya kan ya. Ada yang kemudian menyewa bodyguard atau penjaga gitu ya, orang yang khusus untuk menjaga keselamatan orang yang menyewanya gitu. Ada yang menggunakan alat-alat canggih, misalnya HP ataupun banyak alat-alat yang kemudian bisa dipakai sebagai alat pertahanan diri. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau menjadi anak Tuhan, bagaimanakah cara kita membentengi diri? Kita mau belajar dari pembacaan kita, ini pengalaman orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Mereka berangkat dari Babel untuk menuju kepada Yerusalem gitu. Dan perjalanan ini sangat panjang, kurang lebih 800 km. Kalau dihitung-hitung berapa lama ya ditempuhnya? 800 km ya sekitar 2 hari. Oh, enggak. 1 jam itu 60, ya kurang lebih segitu. 2 hari. Nah, lalu bukan hanya persoalan waktu yang panjang untuk mereka tempuh perjalanan itu gitu. Pada waktu itu adik-adik belum ada alat transportasi seperti kita sekarang gitu ya. Kalau kita mau pergi kemana aja misalnya dalam kondisi normal, kita tinggal angkat telepon, ada ojek online gitu ya, Grab dan seterusnya. Nah, konteks Israel di bacaan ini belum ada alat transportasinya gitu. Bahkan juga hewan-hewan masih sangat sedikit orang yang memilikinya. Nah, orang berjalan kaki untuk menempuh perjalanan 800 km itu dari Babel ke Yerusalem. Bisa dibayangkan ya adik-adik, bagaimana lelahnya mereka gitu, bagaimana capeknya mereka. Belum lagi mereka lapar dan haus. Ketika mereka ketemu kota, oke lah, di kota itu mereka bisa beli makanan dan minuman gitu. Tetapi ternyata dalam ayat bacaan ini dikatakan bahwa mereka tidak menemukan tempat kediaman orang gitu. Mereka belum menemukan kota di mana mereka bisa mampir untuk sekedar rehat atau beristirahat sejenak dan membeli makanan serta minuman. Tidak ada kota tempat kediaman orang. Nah, di dalam kesesakan inilah, di dalam kesulitan inilah, di dalam penderitaan inilah, kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan gitu. Memohon pertolongan Tuhan ya. Dan Tuhan mendengar di ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat selanjutnya, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Oleh karya Allah yang luar biasa dan ajaib itu, Allah memperhatikan orang-orang Israel yang sedang cemas, yang sedang ketakutan, yang sedang kelaparan, kehausan, keletihan. Allah mendengar seru mereka, mendengar doa permohonan mereka. Lalu Allah melepaskan mereka dari kecemasan. Adik-adik, Allah membuat orang-orang Israel menemukan kota tempat kediaman orang. Sehingga di sana ya mereka bisa beristirahat dari keletihan mereka, membeli makanan, membeli minuman, dan berbagai keperluan yang lain. Nah, apa tujuan ketika Allah kemudian menjawab seruan orang-orang Israel? Apa tujuan Allah menolong mereka gitu?
Apa tujuan Allah menyertai perjalanan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka? Pada ayat yang ke-8 dikatakan begini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, adik-adik, tujuannya apa? Di ayat yang ke-8 ini jelas sekali. Allah katakan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Itulah tujuan. Mengapa Allah kemudian mendengarkan seruan umat, melepaskan mereka dari kecemasan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Supaya apa? Supaya umat bersyukur. Apa arti bersyukur sebenarnya? Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersyukur berarti melihat karya Allah di dalam kehidupan ini. Mengenal secara benar tentang Tuhan. Siapa Dia, gitu ya. Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menolong, yang tidak pernah membiarkan umatnya jatuh tergeletak, tetapi Ia selalu menolong. Lalu bersyukur juga adalah menyadari situasi yang baru dilalui, terlebih situasi yang sulit gitu ya. Ketika itu berhasil dilalui, aduh hati senang sekali, hati gembira gitu ya, ada kelegaan luar biasa. Nah itu bersyukur adik-adik. Lalu juga bersyukur adalah keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonan minta tolong dari seorang yang mengalami keterpurukan. Nah tadi disampaikan juga bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Ketika seorang membutuhkan pertolongan, Allah memberikannya indah pada waktunya. Bersyukur juga berarti menyadari pertolongan Tuhan. Artinya adik-adik, kalau kita berhasil melalui suatu situasi sulit, bukan karena kuat hebat dan mampu kita, tetapi karena pertolongan Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa, yang menolong kita semua berhasil melalui saat-saat yang sulit. Nah, ternyata dalam keseharian hidup adik-adik tidak mudah untuk bersyukur, begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang membuat seseorang itu tidak bisa bersyukur. Yang pertama, ternyata bahwa tidak semua orang itu, atau ada orang-orang yang menganggap situasi dan kondisi yang terjadi itu hanya ya begitu-begitu sajalah, ya biasa-biasa sajalah. Nah, kemudian juga ada orang-orang yang dia harus menunggu atau dia berdoa dan berdoa, tetapi dia tunggu-tunggu kok jawaban doanya itu tidak dikabulkan gitu ya, atau tidak ada yang Tuhan berikan seperti yang dia minta di dalam doanya. Lalu orang juga tidak dapat bersyukur karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya begitu ya, ada kebencian, ada permusuhan. Kemudian dia diliputi kesedihan gitu yang menguasainya, duka, ketakutan, kekhawatiran, kelaparan. Dia terkungkung oleh hal-hal itu dan dia dibatasi oleh hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, adik-adik, itulah beberapa hal yang membuat seseorang tidak dapat bersyukur. Bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai teruna-teruna Tuhan Yesus, kita tentu diajar oleh firman Tuhan hari ini, begitu ya. Kalau banyak orang membentengi dirinya dengan hal-hal begitu, barang-barang, alat-alat yang canggih, vaksin, obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya, maka firman Tuhan mengajak kita belajar di pengalaman orang-orang Israel yang kembali dari Babel menuju ke Yerusalem. Apa pelajarannya? Bahwa mari bersyukur dalam keyakinan Tuhan yang sudah tolong kita gitu ya, sampai di saat ini.
Bersyukur itu adalah membentengi diri kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen itu kebal terhadap COVID-19. Jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen itu atau menjadi anak-anak Tuhan Yesus tuh hidupnya pasti senang-senang melulu gitu ya. Tidak ada saat yang sulit, tidak ada kesusahan gitu. Kita tidak merasakan penderitaan, kita tidak akan pernah merasa berduka dan seterusnya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kenyataannya kita juga mengalami. Adik-adik juga mengalami. Mungkin di antara adik-adik ada yang keluarganya terpapar COVID-19. Ada yang keluarganya sedang sakit, sedang menderita. Ada mungkin yang sekarang ini lagi booming ya, bencana alam yang terjadi di NTT, NTB gitu ya. Mungkin kita punya keluarga di sana dan mereka menderita dalam situasi yang ada gitu. Nah, lalu apakah di dalam situasi ini kemudian kita terpuruk di dalam kesedihan gitu. Kita terpuruk di dalam keputusasaan, hanya dipenuhi, dikuasai oleh kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Tentu tidak. Dalam situasi ini kita tetap percaya Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus ada di sini bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan hidup kita. Dan ketika kita peka dan menyadari bahwa Tuhan ada, maka kita menaikkan syukur kita, tetapi juga kita membentengi diri kita. Dengan apa? Dengan terus menyaksikan Tuhan Yesus itu baik. Terus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam segala keadaan, apapun itu. Terus menyadari bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah kita semuanya belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Dan mari membentengi diri kita, terutama dengan setia untuk melakukan firman Tuhan. Itu benteng supaya kita tidak jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki adik-adik, Bu Pendeta, semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan jadikan firman Tuhan itu sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik, banyak hal yang sudah adik-adik alami dan mungkin saat ini banyak hal yang sedang adik-adik hadapi. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Ketika langit, bumi, dan manusia dan segala yang ada di dunia ini berubah-ubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang setia, Allah yang mengasihi adik-adik, Ibu Pendeta, dan semua orang-orang yang beriman, bahkan seluruh umat manusia dan dunia. Amin. Teman-teman semua, untuk merespon firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 3, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mengaminkan firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hari ini firman yang indah kami terima. Ketika di dalam pelbagai keadaan kami, Tuhan Maha Tahu. Ketika kami sedang sulit, ketika kami sedang menderita, kami sakit, kami berduka, kami ditimpa musibah, bencana alam, kami juga menjadi korban paparan COVID-19, Tuhan Yesus ada untuk mendengarkan seruan kami, untuk menolong kami tepat pada waktunya, untuk mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan Yesus setia, kami belajar bersyukur. Di sanalah kami terus menyaksikan kehidupan orang-orang, anak-anak Tuhan yang percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan, bahkan jaminan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bersyukur juga berarti bahwa kami juga melihat sesama kami sebagai sasaran daripada cinta kasih Tuhan Yesus, sehingga kami tidak menutup mata, kami tidak cuek, kami tidak mau peduli atau kami tidak mau tahu gitu terhadap orang-orang yang menderita di sekitar kami. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak yang Engkau berkati dengan firman-Mu hari ini. Biarlah kami pribadi lepas pribadi terus bersyukur kepada Tuhan, dan kami membentengi diri kami dengan firman-Mu untuk menghadapi banyak hal di dalam hidup ini. Bukan hanya persoalan pandemi COVID-19, persoalan pergaulan bebas di sekitar kami, persoalan kebenaran-kebenaran manusia yang ada di sekitar kami yang seringkali menyesatkan banyak orang, juga persoalan bencana dan pelbagai penderitaan lainnya, dampak dari situasi sulit yang sedang kami hadapi bersama. Tuhan ada di sana, karena itulah kami bersyukur. Tuhan ada di sana, karena itulah firman menjadi benteng pertahanan untuk hadapi semuanya. Sembari kami terus juga belajar untuk melihat bahwa di balik peristiwa apapun ada Tuhan Yesus yang setia menyertai, memberkati, dan menolong kami. Kami serahkan para korban bencana alam NTT, NTB, bahkan sampai di Timor Leste sana ya Tuhan. Mereka pasti menderita, mereka pasti sengsara, sedih luar biasa. Mereka membutuhkan banyak hal untuk melanjutkan kehidupan mereka. Maka biarlah Tuhan Yesus menggerakkan orang-orang yang peduli untuk membantu saudara-saudara kami di sana. Tuhan Yesus juga pakai kami dan jemaat-Mu GPIB Philadelphia Semarang juga bersama jemaat GPIB yang lain untuk kami membantu semampu kami terhadap saudara-saudara kami yang menderita. Tuhan Yesus, kami juga mohon biarlah Tuhan memberkati mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari paparan COVID-19. Mereka terus diberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan, dan Tuhan ada untuk mereka berproses sampai mereka sembuh kembali. Keluarga yang menopang terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, biarlah kami yang sedang mempersiapkan masa depan melalui sekolah, studi dimanapun kami ada, Tuhan Yesus tolong supaya kami dengan sungguh-sungguh serius belajar, kami serius menuntut ilmu meskipun masih secara online. Persiapan untuk pertemuan tatap muka di beberapa sekolah terpilih biarlah juga dipersiapkan dengan baik. Tuhan, kami rindu situasi hidup ini berangsur-angsur membaik kembali. Kami taruh semuanya di kaki-Mu ya Tuhan Yesus yang berkuasa, karena kami percaya pada waktunya situasi sulit ini juga kami akan berhasil lalui untuk songsong hari masa depan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Berkat tercurah bagi orang tua kami, adik kakak, saudara bersaudara kami, keluarga yang dekat maupun yang jauh, oma opa, om tante, semua
yang ada dimanapun mereka. Tuhan Yesus juga bersama mereka untuk memberkati mereka. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak terunamu yang juga berdoa bagi pengurus dan kakak-kakak layan di persekutuan teruna. Mohon berikan mereka kesehatan yang baik untuk mereka melanjutkan dan melaksanakan pelayanan mereka, khususnya di Pelkat PT, tetapi juga bersama dengan jemaat, bahkan seluruh bagian jemaatmu Philadelphia Semarang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kehidupan kami dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tetap setia menyertai dan memberkati kami. Kami kuat, kami mampu hadapi segala situasi sambil tetap bersyukur karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Allah di dalam Kristus, Allah yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman kita memberikan persembahan. Persembahan yang teman-teman berikan bisa dititipkan kepada orang tua dan nanti bisa disetorkan ke kantor gereja ataupun juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Marilah teman-teman kita memberikan persembahan kita sambil menyanyi dari Gita Bakti 83. Marilah mengucap syukur bait yang pertama dan yang ketiga. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat yang melimpah bagi kita semua. Tuhan, kami telah memberikan persembahan ini, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja, masyarakat, dan tentu saja selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum menerima berkat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan bait yang ketiga. Menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabda
memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Di penghujung peribadahan ini, adik-adik, firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita kembali dalam kehidupan kita, lalu belajar untuk setia melakukan firman kehendak Tuhan. Adik-adik berdiri, lalu arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, lalu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, persekutuan teruna Jemaat Tuhan GPIB Philadelphia Semarang, hari ini esok sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, ya benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin. Kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.